Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi outline saya dengan judul Perancangan Bisnis to Consumer pada Toko Kaca Asun Ketapang, yaitu bab 1 sampai dengan bab 4. Tetapi sebelumnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1 Diana Fitriani SEMM, dosen penguji kedua Tony Wijaya Skom Mkom, dan penguji ketiga DR Susanti Margareta Kuai Skom Mkom. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kori dengan NIM 221103793, program studi Sistem Informasi dengan peminatan e-bisnis teknologi. Latar belakang: Toko Kaca Asun Ketapang merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis kaca dan perlengkapan pendukung lainnya yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Usaha ini telah berdiri selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu penyedia material kaca yang cukup terkenal di wilayah tersebut. Produk yang dijual meliputi berbagai jenis kaca seperti kaca polos, kaca bening, kaca tempered, kaca cermin, serta material pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan konstruksi, renovasi bangunan, maupun kebutuhan rumah tangga dan komersial. Kendala: ketiadaan sistem digital menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam visualisasi etalase produk serta munculnya risiko ketidakakuratan dalam pendataan stok barang, sinkronisasi laporan transaksi harian yang seringkali tidak terintegrasi dengan baik. Hambatan aksesibilitas dan pemasaran: jangkauan pemasaran toko masih sangat terbatas pada radius pelanggan lokal, sehingga sulit bagi bisnis untuk bersaing di era ekonomi digital karena calon konsumen luar daerah tidak memiliki akses untuk melihat katalog produk maupun melakukan pemesanan secara mandiri. Urgensi solusi digital B2C: diperlukan adanya perancangan platform bisnis to consumer atau B2C berbasis web yang tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai alat bantu kalkulasi otomatis bagi konsumen untuk mendapatkan akurasi harga sesuai kebutuhan kostumisasi mereka, guna meningkatkan efisiensi kerja dan peluasan pangsa pasar. Rumusan masalah: bagaimana merancang dan membangun website B2C yang mampu mendigitalisasi proses pemesanan kaca, potong custom, hitung harga, check out pada Toko Kaca Asun Ketapang. Batasan masalahnya berfokus pada perancangan website B2C pada kaca. Fitur meliputi katalog, konfigurasi kostum, keranjang, dan laporan penjualan dasar. Peran pengguna dibatasi pada admin dan pelanggan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan menghasilkan website B2C yang tervalidasi untuk mendigitalisasi proses pemesanan dan penjualan kaca guna meningkatkan kepercayaan, kecepatan layanan, dan akurasi data. Manfaat bagi toko: efisiensi operasional dan akurasi pencatatan stok serta penjualan. Manfaat bagi pelanggan: pengalaman belanja transparan dengan konfigurasi ukuran dan estimasi biaya otomatis. Landasan teori e-commerce dan B2C. E-commerce: perdagangan melalui internet dan perangkat seluler untuk transaksi digital antar organisasi atau individu. Bisnis to consumer atau B2C: bisnis online yang menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen individu. Karakteristik B2C dalam penelitian: terbuka untuk umum, servis berdasarkan permintaan, dan menggunakan pendekatan client server berbasis web. Landasan teori teknologi. Metode pengembangan Rapid Application Development (RAD), framework Laravel, kerangka kerja PHP sumber terbuka yang menyediakan alat untuk membangun aplikasi web modern dengan sintaks elegan. Model View Control atau MVC, pola arsitektur yang memisahkan pengelolaan data, model antarmuka atau view, dan logika proses atau controller.
MySQL di sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS untuk menyimpan data pelanggan, produk, dan transaksi secara terpusat. Metode penelitian kerangka kerja. Bentuk penelitian studi kasus pada toko kaca Asun Ketapang. Peneliti ini menggunakan bentuk studi kasus yang berfokus secara mendalam dan operasional toko kaca Asun Ketapang. Pendekatan ini dipilih untuk membedakan secara spesifik hambatan yang terjadi dalam proses pemesanan kaca manual, sehingga artefak teknologi yang dihasilkan benar-benar relevan dan mampu menjawab kebutuhan nyata pada objek penelitian tersebut. Metode penelitian design science research atau DSR. Tahapan DSR: identifikasi masalah, penetapan tujuan solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi hasil. Metode perancangan RAD. Berikut adalah beberapa alasan saya memilih metode perancangan RAD. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi waktu. Yang kedua, keterlibatan pengguna yang intensif. Yang ketiga, proses iteratif yang adaptif. Yang keempat, pengurangan risiko ketidaksesuaian. Yang kelima, fokus pada solusi praktis. Siklus RAD yang diterapkan: requirement planning atau perencanaan kebutuhan. Yang kedua, user design workshop atau workshop design. Yang ketiga, construction atau konstruksi pembangunan. Yang keempat, cutover, implementasi atau pengoperasian. Alat analisis pengujian. Alat pemodelian UML menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Metode pengujian menggunakan black box testing. Fokus pengujian: validasi fungsionalitas modul ini seperti katalog, custom, keranjang belanja, checkout, dan laporan. Teknik pengumpulan data primer atau hasil lapangan, observasi. Pengembangan langsung proses bisnis di toko untuk memahami alur kerja manual. Wawancara, mengenali informasi mengenai kendala operasional dan harapan pengguna terhadap sistem. Data sekunder, dokumen toko meliputi profil toko, struktur organisasi, tugas karyawan, dan sistem perdagangan berjalan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan, yang berjumlah 55 daftar pustaka. Mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.